Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali walaupun melalui media dalam kegiatan KBM Pendidikan Agama Islam ya untuk kelas 12. Alhamdulillah ya pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk mengawali kegiatan kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tema bersatu dalam keragaman dan demokrasi ya. Supaya kita tidak banyak waktu yang terbuang ya. Kita langsung saja. Demokrasi dalam Islam. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pendapat Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi tetap kita walaupun tadi kita itu beragam, berbeda-beda ya, tapi tetap satu tujuan sebagaimana semboyan negeri kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Dengan demikian kita itu harus dengan demokrasi itu menampung aspirasi dan segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan dan jangan menentukan keputusan sendiri ya. Begitu dalam negara, begitu juga dalam agama, bahwa dalam agama itu banyak perbedaan, bahkan perbedaan pendapat ya. Nabi pun mengatakan bahwa ikhtilafu fi ummati rahmah, perbedaan pendapat di umatku itu harus menjadikan rahmat ya. Ini itu harus menjadi kasih sayang sesama manusia. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokrasi, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Salah satunya yaitu menjelaskan tentang sikap demokrasi, yaitu surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza ajamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi beliau tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap yang melanggar itu, bahkan memaafkan dan memohonkan untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi Muhammad SAW bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari beliau. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dengan segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu, kaum mukminin
bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Secara istilah, demokrasi bisa dilihat dari dua segi, yaitu demokrasi sebagai suatu konsep yang berkembang dalam politik pemerintah yang menolak adanya kekuasaan yang terpusat pada salah satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan pada orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Kedua, demokrasi sebagai suatu konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam bermasyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.